Selamat pagi Opa Oma, Cawaan. Bersyukur pagi ini kembali kita boleh bersekutu di dalam persekutuan Komisi Usia Indah. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Sehingga dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan kita masih terus diberikan kesempatan untuk bersekutu. Mari kita akan terus memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Yehova Nise Watesen. Yehova, Kaulah Tuhanku, ku mau selalu puji nama-Mu. Kaulah perisaiku, kekuatanku, Kau yang selalu beri pertolongan. Jalan dalam kekelamanku, tak takut bahaya menghadang. Kaulah Tuhanku, ku sandar dan serta-Mu itu kemenanganku. Yehova, Kaulah Tuhanku, ku mau selalu puji nama-Mu. Kaulah perisaiku, kekuatanku, Kau yang selalu beri pertolongan. Jalan dalam kekelamanku, tak takut bahaya menghadang. Kaulah Tuhanku, ku sandar dan serta kemenanganku. Bahasa Mandarin ya. Yehova Nise Watesen， 我要时时称颂你的名。你是我的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。纵然仇敌围绕攻击我，在你怀中必不怕遭害。你是我的神，我所依靠的，你同在是我全然的神。耶和华，你是我的神，我要时时称颂你的名。你是我的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。纵然仇敌围绕攻击我，在你怀中必不怕遭害。你是我的神，我所依靠的，你同在是我全能的神。Mari Opa Oma kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah sumber pertolongan kami. Engkaulah Allah sumber sandaran kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena kasih setiamu, karena anugerahmu, karena berkatmu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau begitu baik bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kembali kami boleh bersekutu. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Bahkan juga kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami mohon Tuhan pengampunan-Mu untuk semua dosa dan kesalahan kami. Karena kami mengakui siapakah kami ini Tuhan. Orang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Sehingga ada kalanya kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan ampunilah kami untuk semua dosa dan kesalahan kami.
menurut kasih dan rahmat-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Engkau beri. Sekali lagi Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami juga menyerahkan Guru Injil Karnis Stephen yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus menguasai mulut bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan sungguh boleh menjadi berkat bagi kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang terus boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan waktu persekutuan kami ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21 kita akan membacanya dari bahasa Indonesia terlebih dahulu. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi ya Opa Oma, kita hafalkan ayat ini. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang dalam bahasa Mandarin kita juga membacanya bersama-sama. Filipi 书第1章21节，因我活着就是基督，我死了就有益处。Ya, berbahagialah kita yang boleh membaca firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.主啊，我敬被我的心要安静来聆听你的声言。我匍匐在主的宝座前，用我渴慕心灵来敬拜你。主啊，愿你赐下你心里，现在来高摩我们中生存土。我已被心里领你的话，在聆听你声言。
记得你的话被坚定，永远不改变。主啊，你的话是我生活力量，我一辈心里聆听你的声言。Ya, firman Tuhan akan disampaikan Guru Injil Karni Stephen. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon Roh Kudus Tuhan mendorong kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu, supaya kami mengerti, kami teguh dalam iman, kami semakin kuat dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Opa Oma, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita beroleh kesempatan bersama-sama berkumpul, memuji, berdoa, dan menikmati makanan rohani yang menguatkan, meneguhkan melalui pertumbuhan dan kesetiaan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan satu tema, emas yang teruji. Emas yang teruji. Changsido, Huangjin. Bapak Ibu, Opa Oma yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu emas itu sangat berharga. Emas itu disebut logam mulia, dan emas akan sangat menarik orang, dan hampir setiap orang pingin punya emas. Kalau bisa lebih banyak dan lebih banyak, dan menyimpan emas, bisnis emas. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Opa Oma sekalian, pada hari ini saya mengajak kita merenungkan satu tema yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5 dan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Opa-opa yang kekasih dalam Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana emas itu diproses? Mulai dari mendulang emas, baik secara manual maupun dengan mesin, sampai dia menjadi emas yang murni. Tidak mudah. Harus bersusah payah mengambilnya bisa di pegunungan, di danau, di dataran rendah, di sungai, di tempat bebatuan, pasir, pinggir laut pun ada. Nah, namun Opa Oma, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, semuanya ini membawa kita untuk melihat bahwa barang dunia, emas itu begitu berharga. Dan emas yang berharga ini, siapapun bisa memilikinya. Kalau dia berusaha, berjerih lelah dengan uang yang dapat dia beli emas. Namun Alkitab berkata kepada kita bahwa sebenarnya
orang percaya, Oma, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berharga di mata Tuhan. Allah memandang kita begitu berharga, lebih berharga daripada emas. Dan Allah menguji, Allah membersihkan kita bagaikan orang membersihkan emas. Ketika orang mendulang emas, lalu diproses sedemikian rupa, menjalani segala kesulitan sampai menghasilkan atau mendapatkan emas. Bapak Ibu, Opa Omo yang kekasih dalam Tuhan Yesus, siapakah manusia? Manusia, yaitu kita, adalah orang-orang yang ditebus oleh Allah. Kita berharga di mata Tuhan. Mengapa kita berharga? Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena cantik tampannya kita, tetapi karena Allah yang menilai, Allah yang memandang jiwa kita berharga di mata Dia. Allah yang mengangkat kita, Allah yang menebus kita, dan kita adalah milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Opa Oma yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur nomor 17 ayat yang ke-8. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Jadi kita ini adalah seperti biji mata Allah, begitu berharga. Saking berharganya, Allah melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus rela berkorban mati membayar harga untuk menebus kita. Sehingga kita ini menjadi milik kepunyaan Allah. Namun Opa Oma, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak serta-merta langsung menjadi milik Tuhan. Langsung menjadi orang yang kudus. Langsung menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Harus melalui proses. Begitu Allah memandang kita berharga, Allah mempersiapkan kita. Allah memproses kita. Nah, Allah memproses kita di dalam ayat yang kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5. Nah, di situ jelas mengatakan kepada kita bahwa Allah menguji kita. Apa yang diuji? Supaya kita murni. Apa yang diuji? Yang pertama, iman kita diuji. Ya, ujian atas iman kita. Tujuannya apa? Supaya kita bukan asal punya Tuhan Yesus. Bukan pokoknya percaya Tuhan Yesus. Tetapi supaya kita memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang tidak goyah. Meskipun demikian, kita sering kali menghadapi dan bahkan pasti menghadapi banyak ujian, banyak pencobaan, banyak pergumulan, banyak persoalan di tengah-tengah masa pandemi ini. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sudah lanjut usia, sakit penyakitlah, persoalan kesehatan pribadi, lingkungan di sekitar, belum lagi anak, cucu, menantulah, banyak masalah yang sudah kita hadapi. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Allah bukan membentuk dari segi luar. Tapi Allah membentuk karakter kita, sifat kita, pengetahuan kita. Allah membentuk kerohanian kita. Allah membentuk dari dalam diri kita. Di luar seperti emas harus
melalui proses pengayakan, pendulangan. Batu, kerikil, tanah harus perlahan-lahan digosok, digoyang dengan air, sampai dia bersih, sampai dia kelihatan muncul emasnya, biji emas atau butiran-butiran emas atau bongkahan emas. Itu harus melalui proses penggesekan, pembersihan, gosok, dipoles sedemikian rupa sampai dia betul-betul kelihatan emasnya. Dan itu adalah satu proses pengujian juga terhadap iman kita. Jadi iman kita bukan dengan sendiri, saya percaya Tuhan Yesus, saya anak Tuhan, anak-anak Allah, sudah diadopsi, sudah menjadi milik Tuhan, sudah aman. Betul, di satu sisi kita sebagai orang percaya sudah punya jaminan dalam Tuhan Yesus. Namun di dalam kehidupan kita di dunia, Allah terus memproses kita. Tujuannya apa? Supaya kita teguh dalam iman. Tujuannya supaya kita kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya terus Allah izinkan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, firman Tuhan katakan adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ketika kamu dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan kekuatan. Allah akan menopang kita, mengangkat kita, bangkit untuk berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Opa, oma, bapak, ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau emas dari luar digosok sampai begitu bersih, dipoles, dan sampai kelihatan biji emas atau butiran emas. Kita juga diproses, tapi bukan dari fisiknya, bukan dari luar. Namun Allah memproses dari inner kita, dari dalam kita. Sehingga ketika dari dalam itu yang muncul, maka akan menampilkan, akan terlihat kemuliaan, kebesaran, kekudusan, kekuatan, dan memantulkan cahaya kemuliaan Tuhan itu di dalam diri kita. Allah membentuk kita dari dalam. Nah, iman itu tidak kelihatan, bukan? Kemuliaan Tuhan, keselamatan Tuhan, dan kekudusan yang Tuhan berikan tidak kelihatan, bukan? Tetapi akan menjadi bagian kita yang kita rasakan dan yang dapat dialami oleh orang lain. Kalau sekarang orang bertanya, engkau orang Kristen kah? Oh, saya orang Kristen dengan tanda salib, dengan kalung salib, dengan anting-anting ada salib, dan lain sebagainya. Saudara, itu tidak menjamin kita. Itu sesuatu yang lahiriah. Orang melihat Allah membentuk kita sehingga kita bisa memantulkan, memancarkan kemuliaan Allah, kekudusan Tuhan. Serupa dengan Kristus itu dari inner kita, dari dalam hati kita. Jadi karakter kita, iman kita di dalam merespon akan panggilan Tuhan, akan kasih Tuhan, akan keselamatan Tuhan, akan anugerah Tuhan. Nah, sehingga disinilah kita bercahaya. Disinilah dunia melihat. Dunia melihat bukan sesuatu yang fisik, tetapi melihat sesuatu dari dalam diri kita terpancar keluar. Saudara, opa, oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melihat bagaimana proses itu terjadi. Yang kedua, ketika Allah membentuk kita di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah ujian, Allah mau supaya kita bertahan. Bukan sedikit masalah tinggalkan Tuhan, bukan sedikit masalah mengomel sama Tuhan. Peristiwa pernah terjadi umat Tuhan terhadap orang Israel, terhadap Musa hamba Tuhan. Hari ini
Mungkin opa oma pernah mengalami hal-hal semacam ini. Bersungut-sungut, mengomeli masalah, keadaan yang dihadapi, sakit penyakit, kenapa tidak sembuh dan lain sebagainya. Kenapa ada di tengah-tengah masa COVID yang menyulitkan, mau ke gereja tidak bisa, mau melihat teman tidak bisa, mau melihat saudara beribadah bersama-sama tidak bebas lagi. Sampai kapan virus corona ini akan berakhir? Kita tidak tahu. Tapi yang satu yang pasti adalah Tuhan sedang memurnikan kita. Amin. Tuhan sedang memoles kita. Tuhan sedang membersihkan kita. Sampai kita murni. Allah menguji iman kita. Di tengah-tengah kesulitan kehidupan. Seperti emas. Harus digosok. Dipoles sampai bersih. Ditempa. Sehingga indah dan berharga. Dan ditempatkan di tempat yang mulia. Kalau emas, orang jual emas, tidak taruh di bawah, taruh di tempat yang ada cahayanya, bisa berkilau, ya, tempat yang mudah terlihat, yang sangat menarik orang, dan orang melihatnya, wah ini berharga, wah ini indah, wah ini cantik sekali, wah ini bagus, cakep. Nah, jadi ketika Allah membentuk kita supaya kita menikmati keindahan pembentukan Tuhan. Mengalami proses penggosokan, pembersihan. Sehingga kita murni. Seperti emas. Emas tidak bisa mengatakan, aku tidak mau dipoles. Tetapi ketika dia dipoles, diambil dari tempat yang kotor. Diambil dari bebatuan, diambil dari tanah, diambil dari lumpur, diambil dari pasir, diambil dari tempat di mana orang menginjak-injak, di mana tidak pernah orang tahu, dan tempat itu ada emas yang berharga. Lalu digali, dicari sampai dia muncul di depan manusia dan ditempatkan di tempat yang mudah dilihat, dipakai di cincin, di tangan, di jari, di telinga, anting-anting atau giwang, di kalung, dan juga di pergelangan tangan. Opa oma, bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Allah setelah memproses kita, kita itu menjadi mulia. Kita ditempatkan dan kita menikmati kemuliaan Tuhan di dalam kekekalan surgawi. Tuhan menolong kita. Tuhan membawa kita di dalam kemuliaannya. Yang tadinya kita tidak berharga, tidak dipandang mulia oleh dunia. Tetapi ketika kita sudah di dalam Kristus, Allah terus membentuk kita. Dan kita bersih. Dan kita muncul bagaikan emas yang murni. Jadi opa oma, bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan memurnikan kita bagai emas. Tuhan menguji kita. Dan ujian itu meneguhkan. Dan memurnikan iman dan kesetiaan kita kepadanya. Maka kita harus bertahan di dalam ujian yang Tuhan berikan. Dia pasti memberikan kepada kita kekuatan dan kemenangan. Sehingga kita bukan hanya menjadi satu atau sesuatu yang dianggap berharga. Tetapi sangat berharga. Dan kita menjadi bagaikan emas yang murni. Yang indah dan berharga. Dihargai, dijunjung, dianggap, diangkat, dimuliakan oleh Tuhan. Bahwa kita adalah milik Tuhan yang berharga bagi Allah dan berharga di mata manusia. Orang-orang melihat emas, orang-orang pingin emas. Orang-orang melihat kita sebagai orang percaya yang sudah menjadi milik Kristus. Kita istimewa dan dunia akan melihat dan dunia akan tertarik dengan kita, dengan kehidupan kita. Maka mari opa oma, bapak ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi kita berharga.
lebih daripada emas yang fana. Hanya Allah menguji kita bagaikan emas, menguji membentuk kita sehingga kita menjadi satu hasil bentukan, hasil proses yang Tuhan berikan kepada kita, berharga dan mulia. Ada satu lagu di puji-pujian Kristen berkata begini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan memimpin kita, Tuhan memandang kita dan mengangkat kita sehingga kita menjadi milik kepunyaan Dia, berharga di mata Tuhan, maka Tuhan tidak pernah melepaskan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti menuntun kita, pasti menopang kita, pasti menguatkan kita dan memberikan kita kemenangan, karena kita adalah milik Tuhan dan kita berharga di mata Tuhan. Sebab itu, mari hargailah dan rawatilah, jagalah dirimu dalam kekudusan dan kebenaran, serta kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Betapa Allah mengasihi kita dan membentuk kita, memproses kita menjadi indah dan mulia, berharga dan memiliki kemuliaan Allah bagaikan emas yang memantulkan cahaya, yang berkilau, yang dilihat oleh orang-orang dan dihargai, dijunjung tinggi. Kita lebih daripada emas. Kita diuji sedemikian rupa sampai kita kuat. Kita diuji sedemikian rupa sampai kita murni bagaikan emas yang murni. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menopang kita. Mari tetap setia kepada Tuhan di dalam pimpinan Tuhan. Di tengah-tengah ujian masa pandemi, di tengah-tengah ujian sakit penyakit, di tengah-tengah ujian masalah-masalah yang hadapi, Tuhan sumber kekuatan kita. Ketika kita sudah diuji oleh Tuhan, kita bertahan, kita kuat, dan disitulah kita menjadi murni dan kita menjadi indah, berharga di mata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang mengasihi kami, ajar kami akan firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami nikmati, yang sudah kami terima menjadi bagian dan makan rohani kami. Kuatkan kami untuk senantiasa indah di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan, bagaikan emas yang diuji dan murni, begitu mulia dan berharga. Dan kami begitu mulia dan berharga di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pujian Yesus tahu hatiku. Hatiku hibur dan beriku hidup, beriku damai, beriku senang.
kesungguhan. Tidak goyang dilanda angin, tuntun kasih jaga selamanya. Dia sandar imanku, pertolonganku, teguhkan jiwaku, Yesus sungguh baik. Chủ Giêsu cho 我心安慰我，给我生命，使我平安，使我喜乐，走过风雨路。他会明白，他能了解，抹去我的眼泪，给我真实在。风雨吹不到，牵我疼，我永远会照顾。他是我的信心，是我的帮助，坚强我的心灵，耶稣真好。主耶稣救我心，我给我生命。使我平安，使我喜乐，走过风雨路。他会明白，他能了解，抹去我的眼泪，给我真实在。风雨吹不到，牵我疼，我永远会照顾。他是我的信心，是我的帮助，坚强我的心灵，耶稣真好。Bapak Oma, saat ini mari kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami terus mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau terus memberkati kami di dalam kehidupan kami, memberkati setiap hari kami dengan hari yang baru, rahmat yang baru. Bahkan juga Tuhan berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh datang membawa persembahan kami Tuhan. Kami membawanya dengan hati yang penuh sukacita, hati yang bersyukur. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Sucikan, kuduskan, biarlah persembahan kami ini juga dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita naikkan pujian. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, sembah kesucian.
Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Tôi giàu hoàn si tơ cạn ơn, chúng sang ở lại ta ơn về. Khen phụ đâu sơ ni so chư,对我全有益处。荣耀主，我爱你，你是如此的美好，与我谈话同行走，直到永远。感谢，我感谢你，真感谢你。赞美，我赞美，崇高你神灵。敬拜，我敬拜圣洁的上帝。无论我的情况如何，我要诉说你的恩典在我心中。Bapak Oma, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Semurut. Mari jemaat usia indah, kita akan berdoa syafaat saat ini. Kita menundukkan kepala. Tuhan, kami berterima kasih kalau dari minggu ke minggu Tuhan berkenan mengumpulkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang baru saja kami dengarkan boleh memberikan kekuatan iman bagi kami. Bantu kami untuk melakukan firman Tuhan, sehingga kami diberkati oleh-Mu. Tuhan, kami mau menaikkan doa syukur kami kepadamu. Engkau begitu setia dan memeliharakan kami. Engkau memberi kepada kami kesehatan. Engkau memberi kepada kami kecukupan. Engkau memberi kepada kami persekutuan yang indah ya Bapa. Terima kasih untuk semua kasih setiamu. Terima kasih juga untuk keluarga kami, untuk anak mantu cucu kami yang Tuhan senantiasa peliharakan. Untuk itu kami sangat bersyukur kepadamu. Kami bersyukur juga untuk COVID-19 yang sudah mulai melandai. Terima kasih ya Bapak, biarlah dengan pertolongan Tuhan COVID-19 ini boleh menghilang dari Indonesia. Sehingga kami pun boleh menyiapkan diri kami lagi. Seandainya kami boleh berjalan-jalan, biarlah Tuhan memberikan kesehatan pada kami. Sehingga kami boleh pergi lagi, mengunjungi tempat-tempat yang baik yang sudah lama kami tidak pergi. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Kami berterima kasih untuk ibu kota negara yang saat ini sedang mulai dibangun. Biarlah Tuhan ikut campur tangan di dalam pembangunannya. Sehingga ibu kota yang baru ini, di tempat yang baru akan memberikan kelahiran baru bagi Indonesia. Sehingga Indonesia mempunyai ibu kota yang lebih tertata dengan rapih, tidak ada kemacetan, akan menjadi lebih indah, tidak macet, tidak semrawut. Ibu kota negara yang cantik yang Tuhan akan pakai menjadi kebanggaan bagi seluruh Indonesia secara internasional, bisa berjajar dengan negara-negara besar yang lain dengan ibu kota negara yang baik. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi keamanan Indonesia, terutama di masa-masa sulit ini, di mana ekonomi menjadi sulit. Biarlah Tuhan Engkau pelihara supaya kejahatan tidak meningkat. Biarlah masalah ekonomi boleh diatasi, sehingga setiap masyarakat Indonesia boleh Tuhan mendapatkan pemeliharaan yang baik atas usaha daripada pemerintah dan juga usaha dari Menteri Keuangan supaya Indonesia bisa menjadi pulih sehingga tidak ada lagi orang yang jahat dan kemiskinan pun bisa diatasi. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa juga menjelang pemilu.
biarlah Tuhan peliharakan supaya partai-partai yang sedang berjuang untuk mendapatkan pemimpin, kami harapkan biarlah Tuhan ikut campur tangan, sehingga pemimpin yang akan dipilih adalah orang yang lebih baik dari presiden kami yang sekarang, yang bisa melanjutkan kinerja yang baik, membawa Indonesia ke arah kemakmuran. Seorang yang mempunyai hati Bapa, seorang yang sungguh-sungguh mengasihi dan takut kepada Tuhan, yang menjalankan pemerintahan dengan baik dan hikmat. Kami berdoa untuk pemimpin negara tertinggi, presiden, dan juga gubernur, wali kota, semua pemimpin-pemimpin yang terpilih. Tuhan munculkanlah orang-orang benar, dan tolonglah supaya masyarakat juga bisa memilih orang-orang yang benar. Terima kasih Tuhan, untuk itu kami mohon biarlah TNI, Polri, BIN, Densus 88 boleh Engkau berkati, sehingga mereka bisa menjaga keamanan Indonesia dengan baik. Dan juga menangkap orang-orang yang melakukan transaksi narkoba, dan juga menangkap orang-orang yang korupsi, sehingga Indonesia menjadi negara yang bersih. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan permohonan ini. Amin. Opa Oma, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita naikkan doa Bapa kami yang dipimpin Ibu Lani Chang. Mari kita berdoa bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Opa Oma, persekutuan kita sudah selesai. Saat teduh pribadi, kita jumpa lagi Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.